dari kami, tetapi kami mau melakukan apa yang kami dengar di tahun 2022 ke depan, 26 ke depan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk mereka yang luar biasa. Saya perhatikan mereka ini hebat-hebat ini, yang kemungkinan apa lagi. Siapa namamu? Bilang. Tuhan berkati. Senang sekali, gemuk, keringat, tapi dia terus. Kalian diberkati Tuhan, dan setelah itu dengarkan khotbah saya, kalian kembali duduk di belakang atau di situ. Karena bagi saya kalian penting. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Pak Ketua Wilayah dan jemaat di sini beri kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang sebelum bulan Desember, akhir November sampai 4 hari lalu saya ada di Jakarta. Memang jadwal padat sekali di Papua. Pelayanan satu hari kadang-kadang 3 kali, 2 kali. Seperti itu, kadang-kadang saya harus ambil pesawat. Ini ada kota satu namanya Juling itu. Ya saya minta kau urus pesawat cepat. Tapi semua pesawat tidak bisa. Akhirnya harus kita cari terbang, karena memang di Papua seperti itu. Dengar baik-baik. Selagi ada kesempatan Tuhan berikan kepadamu, kerjakan sesuai dengan kapasitas Anda, tempat yang dimana Tuhan tempatkan. Jadi bukan full time seperti saya saja menjadi terang dan garam, tetapi Anda semua. Sebentar saya akan jelaskan khotbah malam ini sangat luar biasa untuk memberikan kamu inspirasi, memberikan kamu jalan, memberikan kamu pengharapan, keyakinan yang belum pernah kamu rasakan, belum pernah kamu dengar. Mungkin sering dengar, tapi mungkin biasa-biasa. Tepuk tangan dulu untuk malam ini, luar biasa. Berapa tahun yang lalu saya khotbah tentang alami terobosan dari Allah, khususnya bagi orang percaya. Mengalami terobosan dari Allah, 3 poin tambah 1 lagi implementasi pelayanan. Pertama, kamu dan saya harus mengalami Kristus. Bagaimana mengalami Kristus? Dari dunia yang gelap keluar ke tempat yang terang. Artinya pengakuan dosa, terima Yesus, dan hidup dalam firman. Menikmati firman setiap hari, tidak terkecuali. Itu dasar, fondasi yang kalau kamu mau sukses dalam segala aspek kehidupan ke depan. Sebelum saya ke sana, saya mau jelaskan. Nanti saya jelaskan, mungkin saya itu dulu. Belajar firman, hidup dalam firman. Dari mana saya tahu? Kembali di sini, Alkitab bicara seperti ini. Orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, berarti setiap hari, ayatnya Mazmur pasal 1, ayatnya yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dengar baik-baik, daunnya tidak layu. Artinya krisis ekonomi, masalah, tetapi dia tetap subur. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari mana bisa itu? Ayat 2, renungkan firman. Orang yang sudah kenal Tuhan, jangan lupa firman Allah. Sekarang saya ajarkan jemaat di sana yang kecil dan beberapa tempat tidak boleh bawa HP. Kok bawa download boleh, mungkin di perjalanan, tapi harus bawa Alkitab. Jemaat ini harus tanamkan mulai tahun depan, bawa Alkitab ini, bukan HP. Oke? Itu penting. Saya senang ada 2 cucu saya di sini. Mereka punya tas kecil itu, saya pikir apa? Tahu-tahu mereka Alkitab yang mereka bawa. Saya pikir mungkin apa-apa, tahu-tahu dua anak kecil 2 ini Alkitab. Saya bilang bagus. Ya. Hidup belajar firman, dan orang-orang yang hidup dalam firman, Kolose pasal 1 ayat 26, saya sedang mengajarkan kepada Anda untuk lihat apa yang sebenarnya ke depan. Orang yang hidup dalam firman, merenungkan firman, makan firman setiap hari, mereka itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Yaitu Kolose 1 ayat 26, 27. Ya. Misteri Allah yang tersimpan dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Dia kemukakan itu, dibukakan kepada orang-orang kudus, orang-orang pilihan. Siapa mereka? Kamu dan saya.
Artinya kamu yang sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib di dalam Kristus, kamu punya hak untuk mengalami terobosan. Kecerdasan intelektual melebihi orang lain. Pengaruh wibawa melebihi orang lain. Terobosan itu di sana terjadi. Karena apa? Karena kamu memiliki hidup, memiliki Kristus yang memiliki semuanya itu. Ada hal penting dilalaikan oleh banyak orang. Ada dimensi berikutnya. Mungkin sepele, tapi ini paling penting, yaitu berdoa ditambah dengan puasa. Kelihatan orang yang percaya Tuhan, mereka belajar hidup dalam doa, apalagi tambah puasa, beda sekali. Beda sekali mereka punya auranya, beda sekali dalam berkat-berkatnya. Luar biasa. Kenapa saya bicara seperti ini? Dengar baik-baik. Alkitab Kejadian sampai Wahyu 66 kitab ini adalah firman Allah, diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus. Dan ini Alkitab, berarti suara Allah. Orang yang membaca Alkitab setiap hari, mereka mendengar suara Allah setiap hari. Orang yang berdoa setiap hari, mereka bicara kepada Allah dan Allah mendengar suara Anda. Kelihatan orang hebat di gereja dan lain-lain sebagainya berdasi seperti saya, tetapi tidak tahu berdoa, maka mulutnya suka fitnah, suka maki, suka meremehkan orang, suka merasa hebat. Karena itulah mulutnya dan hidupnya, karena tidak pernah dengar suara Allah, apalagi suara dia didengar oleh Allah. Orang yang berdoa, Allah mendengar suara mereka. Allah berkata, anakku, aku akan tolong, tapi kau siap dulu. Kalau Allah buat terobosan, bisa jadi gila seperti Salomo. Salomo dia berdoa dan minta, 2 Tawarik pasal 1 ayatnya yang ketiga keempat, dia jadi pemimpin, dia pergi berbukit berkorbanan, berdoa, berpuasa. Saat berdoa berpuasa, Allah katakan, hei Salomo, doamu telah kudengar. Minta apa yang aku berikan kepadamu. Allah yang berkata, bayangkan. Bukan waktu tidur, bukan waktu khotbah seperti ini, bukan waktu acara kegiatan rutinitas, latihan, musik, bukan. Berdoa, Allah dengar suara. Makanya Matius 7 ayat 7 bilang apa? Mintalah maka. Itu firman Allah. Harus minta dengan kerja keras. Salomo berikan, Allah berikan Salomo hikmat dan pengertian. Tapi Allah itu luar biasa. Bonusnya, dengar, hikmat dan pengertian dia kasih. Bonusnya apa? Kekayaan, harta benda, dan kehormatan yang belum pernah ada sebelum raja-raja dan sesudah. Berarti dia titik. Alkitab katakan tidak ada kekayaan melebihi orang namanya Salomo. Titik. Kenapa? Hanya dia merendahkan diri minta. Tapi dia mengalami terobosan yang gak pendek. Nanti kamu akan baca, nanti pendeta yang akan ajarkan. Yang gak pendek. Jadi terobosan bisa yang gak pendek, yang gak panjang. Itu sebabnya harus mengalami terobosan yang gak panjang. Hidup sungguh-sungguh dalam firman Allah. Kalau itu sudah lakukan, ya, dan banyak sekali orang yang hidup dalam doa dan puasa. Esther, negeri Persia saat ini dibilang Iran. Orang-orang Yahudi mau dihabiskan, mau dibunuh semua. Hanya doa dan puasa, Allah intervensi. Dengar baik-baik. Esther jadi ratu di istana. Belum pernah ketemu raja karena baru diangkat. Harus ada jadwal. Tapi karena kuasa doa dan puasa sungguh-sungguh kepada Allah, maka di hari ketiga sesuai dengan janji, kitab Esther pasal 4 ayatnya yang ke-15, 16, 17. Esther datang menghadap raja di luar jadwal. Saya sering ke istana Pak Jokowi kemarin. Semua dijadwal. Bapak besok ini dijadwalkan oleh Bapak untuk ketemu. Nah, datang jam sekian. Kecuali waktu Tolikara, masalah Tolikara, saya terlambat tapi mereka tunggu. Karena itu masalah serius. Tapi setiap jadwal itu tepat. Kalau Esther tidak.
Esther di luar jadwal, tapi doanya didengar oleh Allah dan Allah bekerja di hati raja. Raja itu unbeliever, tidak percaya Tuhan. Kuasa doa bisa atur dunia ini siapa saja. Begitu banyak ini kalau berdoa untuk siapa yang ada di negara ini, dia bisa bertobat. Tidak ada yang tidak bisa. Terus pergumulan apa yang kamu alami? Berat? Tidak. Doa saja. Bicara dengan dia saja. Begitu berdoa dan berpuasa, hari ketiga begitu datang, raja langsung memberi kesempatan. Mari, Esther, mau perlu apa? Esther belum bicara. Itulah cara kerja Tuhan. Esther belum bicara, raja katakan begini, Esther, setengah kerajaan ini pun kerajaanku aku kasih. Berarti negeri Persia hampir setengah Iran sekarang, setengahnya dia mau kasih ke Esther. Gila tidak? Tahu gila? Gila juga kurang. Wah, luar biasa. Setengah kerajaan. Esther ini siapa? You tahu, doa mengubah segala sesuatu. Doa itu dahsyat. Mama-mama, kalian itu saya tahu. Mama-mama punya doa itu dahsyat, menyentuh hati Allah. Karena Allah terima tamu pertama Allah itu mama-mama perempuan. Bapak-bapak itu kedua. Dia hadir dalam rahim perempuan. Mereka berdoa, Allah langsung senang dan dengar dan jawab. Itu terobosan. Dan tambah lagi. Bisa lakukan. Itu selalu berapa kali saya datang ke sini khotbah tentang penginjilan. Kenapa penginjilan penting? Karena itu amanat. Selain kamu pakai 9 buah roh, kalau sudah hidup di situ, 9 buah roh penting dipraktekkan dalam kehidupanmu. Siapapun orangnya, tidak terkecuali baik pendeta ketua sinode sampai ke bawah, wajib hukumnya 9 buah roh. Hafal, tapi lakukan dan praktekkan di dalam keluarga, dimanapun, kapanpun, situasi, kondisi apapun. Wajib hukumnya 9 buah roh. Banyak orang gagal, karena gagal semua bisa jadi calon penghuni neraka. Karena 9 buah roh itu gambaran Allah ada di situ. Kok bisa sabar? Saya percaya tidak. Kok tidak cemburu? Saya tidak cemburu, bohong. Tipu. Kalau orang Papua bilang kok tipu mau. Jujur saja. 9 buah roh harus betul-betul operasi dalam intelektualmu, hatimu, rumah tanggamu. Penting sekali. Supaya secara utuh keluarga diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Itu fokusnya. Karena hidupmu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu hebat. Itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Dia yang menciptakanmu. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Opung dengan teman-teman jemput saya di situ. Ya, saya tadi pikir-pikir, karena di surga Opung, ini Opung satu ini. Nah, di surga itu orang Papua yang terima tamu dengan Tuhan Yesus. Jadi Opung dengan lain-lain nanti masuk dari belakang. Apalagi Albert dari Jawa, itu nanti di belakang. Itu bercanda, tahu bercanda? Apa namanya itu main-main saja. Tapi bisa jadi, kata orang Papua kepala batu mau. Kepala batu itulah yang Tuhan Yesus datang selamatkan. Yang baik untuk apa? Ya toh? Oh ya toh lagi. Itu penting. Yang kedua sedang saya sampaikan kepada jemaat tahun ini, kembali kepada Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Tadi saya sudah jelaskan. Penting sekali. Tahun depan tema besar untuk kita semua yang sedang saya canangkan ialah Alkitab adalah solusi satu-satunya bagi umat manusia. Berarti bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang. Penduduk dunia 8,9 miliar saat ini. Detik ini 8,9 miliar. Ada turun naik dia, kematiannya cepat sekali. Kelahiran juga agak lambat, tapi kematian begitu cepat. Nah, tahun depan katanya banyak orang akan terjadi virus yang lebih dahsyat akan datang.
tahun depan. Kita tutup dia dalam nama Yesus. Jangan datang. Karena kami masih mau hidup. Amin. Siapa yang takut mati di sini? Aduh, semua suntik virus kemarin, apa namanya? Vaksin. Semua takut mati kan, makanya disuntik vaksin semua. Kasihan. Tidak apa-apa. Seperti itu. Tahun depan tidak baik-baik saja. Sebentar saya akan masuk khotbah tentang tema yang ada dengan tema nasional. Saya akan kawinkan, baru kamu akan lihat siapa kamu dan siapa saya dan bagaimana Tuhan mau. Ya, dengan tahun depan tidak baik-baik saja. Dunia, Indonesia lebih tidak baik-baik saja. Papua tidak baik-baik saja. Ya, karena saya datang dari Papua, jadi saya bicara Papua. Kalau bicara tidak baik-baik saja, berarti ada apa? Berarti ada orang bermain di belakangnya. Siapa mereka? Bagaimana sampai mereka bisa rancang itu untuk tahun 2026? Siapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Itu sebabnya khotbah malam ini penting. Saat terjadi tidak baik-baik saja, saya mau kasih tahu temanya. Tema yang besar di belakang, coba baca sama-sama. Tema dari Gereja Injili di Indonesia. Tidak apa-apa, kita ikut gereja lokal punya tema, atau gereja lokal, atau apa namanya. Jadi gereja sudah gereja nasional. Tapi juga ada tema yang dibuat oleh PGI dan lain-lain. Nanti saya kawinkan itu. Jadi gereja Gidi buat tema, coba 1, 2, 3. Natal membawa sukacita. Siapa yang ingat tema nasional? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya ada tulis di sini. Nanti kita akan bacakan ayat-ayatnya masing-masing. Jadi saya kawinkan di sini. Lihat, Natal membawa sukacita besar. Kalau kamu sukacita saat kamu dapat uang, saat kamu dapat anak, saat kamu dapat cucu, opung, saat kita dapat apa-apa, dapat jabatan, sukacita, bergembira, bahagia. Tapi kalau tidak dapat, saat kamu membutuhkan, tidak dapat, gagal, ada sukacita di hatimu tidak? Pasti tidak dong. Sekarang saya mau tanya nih pendeta-pendeta depan ini. Ini semua, ini bersyukur acara Natal kalian, karena memang di tempatnya ketua wilayah kali ya. Jadi gembala dari Bandung datang, dari Ciledug datang, Tangerang datang, mana lagi? Iya, hampir semua datang. Ini luar biasa. Dengar khotbah malam ini, supaya kalian itu bawa apa yang saya khotbahkan itu poin-poinnya, terapkan di gereja jemaat kalian. Tema nasional begini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita baca, semua baca dulu Alkitab, karena tahun depan tadi saya sudah bilang, Alkitab adalah satu-satunya solusi bagi umat manusia. Manusia pasti ada masalah, tapi solusinya kembali kepada Alkitab, maka masalah akan selesai. Katakan amin. Amin. Tidak ada lain. Kau pintar bagaimanapun, uang bagaimanapun, Bank Indonesia sedang rancang untuk bank uang ini akan baru nilainya akan turun atau tetap, saya tidak tahu. Tetapi teknologi artificial intelligence sedang rancang tahun 2010 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan tenagamu tidak dibutuhkan. Rugi kalau saya pengusaha. Saya pengusaha, businessman, orientasinya profit oriented. Keuntungan, orientasinya keuntungan. Kalau pakai manusia, keuntungannya hanya rata-rata begini. Tapi kalau saya pakai teknologi artificial intelligence, keuntungan bisa 2 kali lipat. Lebih baik saya pakai itu. Harganya murah lah.
berarti pengangguran akan bertambah. Itulah dunia tidak baik-baik saja salah satunya. Oleh karena itu bagaimana kita perkuat keluarga. Itu sebabnya tema ini dilahirkan. Jadi buat tema juga harus bergumul dulu. Minta Roh Kudus beri petunjuk tahun ke depan Allah mau buat bagaimana. Situasi dunia akan kemana. Roh Kudus akan kasih tema itu. Supaya tema itu mengingatkan umat Tuhan untuk mereka mempersiapkan diri. Bukan ambil tema biasa-biasa saja, asal-asal saja. Itu pendeta-pendeta perlu dipertanyakan. Kerjanya apa? Pendeta harus bergumul. Bagaimana saya mau kasih makan jemaat? Tema tahun depan bagaimana? Sudah harus 6 bulan saya harus ajarkan ini. Berikutnya apa? Supaya outputnya, hasilnya kita mau rasa apa? Targetnya ini. Supaya jemaat rasakan dan hasilnya memuliakan Tuhan. Dan mereka jadi berkat. Itu aja 2 itu yang Tuhan mau. Kamu diberkati, kamu memuliakan Tuhan dengan cara kamu bisa memberkati orang lain. Ya, makan sedikit pasti udah kenyang. Kamu kerja keras untuk apa? Tapi kalau kamu masuk di dalam gerakan Tuhan, di ladang Tuhan, indah sekali. Itu tujuan hidupmu. Dan ini yang sedang saya mau sampaikan. Jadi Lukas dulu, dari tema gereja ini dulu. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Kalau ada yang sudah dapat langsung baca, daripada saya buka lagi 2-3 kali. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Siapa membaca? Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Berdiri. Sudah berdiri ya? Iya, suaramu keras. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, terima kasih. Sekarang saya bacakan dari tema nasional. Matius pasal 1 ayat 21, 22, 23 dan seterusnya. Sebenarnya dari ayat 18 bagus, tapi waktunya sudah ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Cukup di situ. Nama Yesus itu dari Allah, dikirim melalui utusan khusus. Siapa namanya? Malaikat. Yesus itu, kamu ada masalah apa di rumahmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, sebut nama Yesus. Nama Yesus itu dahsyat, berkuasa. Solusi yang kamu mau dapat hanya di dalam nama Yesus. Sakit sembuh, segala macam bisa selesaikan hanya karena nama Yesus. Dengar baik-baik, karena nama itu bukan diberikan oleh Yusuf, bukan oleh Maria, bukan juga oleh siapa-siapa pada waktu itu, tapi nama Yesus dari Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Allah yang memberikan nama itu. Yang kedua, nama kedua itu siapa? Immanuel, Allah beserta kita. Dengar baik-baik. Kalau kamu lagi sendirian, kamu lagi dinikah, Allah ada bersama kamu. Itulah Bapakmu dan Bapakku. Coba tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Kamu harus bangga punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Namanya itu dahsyat, berkuasa. Waktu saya bicara luar biasa, merinding saya. Namanya itu dahsyat. Ya, nama itu luar biasa. Namanya datang dari sana, bukan nama dari siapa-siapa. Pegang nama itu, pegang nama itu. Kalau ada ketakutan
nama dia. Ada masalah, Yesus tolong. Yesus tolong. Dia adalah jawabannya. Dia adalah solusi maker. Sekarang saya mau kawinkan dua tema tadi. Oh, keluarga bersuka cita katanya. Natal ya membawa sukacita. Sukacita di mana? Siapa bilang sukacita? Si Yusuf bingung. Karena dia belum pernah berhubungan dengan si wanita itu. Karena wanita itu masih perawat. Jadi Allah mendeteksi dunia, tidak ada satu wanita pun di dunia, termasuk wanita Batak, wanita Papua, wanita Cina, wanita Jawa, wanita apapun, semuanya tidak ada yang perawat. Seperti sekarang. Coba cek anakmu. Masih kecil. Semua tidak perawat. Kenapa? Bapak tidak ajarkan baik. Bapak tidak pernah berdoa dengan anak. Bapak tidak kasih waktu dengan baik. Mama juga demikian. Mama hanya persalahkan bapak terus. Dasar. Makanya anakmu tidak ada perhatian. Makanya dia bisa bergaul dengan teman-teman di sekolah. Lebih enak, lebih aman, lebih damai, lebih diperhatikan daripada di rumah. Bapak mama salah. Bertobat. Itu khotbah penting malam ini yang saya bilang. Penting. Jangan main-main dengan anakmu. Anak itu aset terbesar yang Tuhan kasih kepada kamu. Bukan uang banyak, bukan mobil mewah. Bukan itu. Itu sementara. Anakmu paling berharga daripada semua yang kamu pikirkan. Itu sebabnya saya bilang sukacita. Natal membawa sukacita. Sukacita apa? Yusuf stres karena tunangannya hamil. Maria stres karena dia hamil tiba-tiba. Waduh, aneh. Yesus itu aneh memang. Yesus itu ajaib. Dengar baik-baik. Ini saya mau jelaskan ini poinnya ini. Ya, Yesus itu luar biasa. Maria stres, Yusuf stres. Tapi mereka tidak tahu. Ayat berikutnya tadi yang saya sudah baca Matius. Allah sedang menggenapi firman-Nya. Dari mana firman-Nya? Sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa akan lahir seorang juru selamat ini. Nah, Yesaya juga nubuatkan Raja Damai, Bapa yang kekal, penasihat ajaib akan lahir. Sedang tergenapi, tapi mereka stres dan kaget. Kadang-kadang maksud Allah mau kerjakan dalam keluargamu, kamu tidak tahu maksud Allah itu, tapi kadang-kadang kamu stres. Kenapa? Karena kamu tidak tahu berdoa, maka hikmat dan tujuan Allah itu tidak akan pernah kamu tahu. Penting berdoa. Penting dengar suara Allah. Orang kalau berdoa sungguh-sungguh hidup dalam firman, itu senang mendengar suara Allah. Apalagi senang baca Alkitab. Allah berbicara. Mereka berjalan kemana saja mereka pergi, Tuhan mau tuntun mereka. Karena mereka punya bos 100% hanya dia. Yusuf, Maria ada masalah. Ayat berikutnya termasuk Lukas laporkan bahwa malaikat berkata, karena sudah tahu dua bapak dan mama ini lagi stres. Jangan takut. Dengar baik-baik. Kata yang takut di Alkitab itu sudah sekian kali, ribu kali ada di Alkitab. Karena setiap hari ada kata-kata jangan takut, kata jangan takut itu sampai 365 kali. Berarti setiap hari manusia itu hanya takut. Saat Yesus mau lahir, Maria takut. Saat Yesus mau lahir, Yusuf takut. Mereka takut, mereka sedikit stres. Mungkin bukan sedikit stres, mungkin stres cukup tinggi waktu itu. Hanya tidak jadi gila saja. Dengar baik-baik. Mereka dalam situasi itu malaikat bilang jangan takut. Ini penting sekali. Di dalam keluarga awal mula sudah ada masalah. Dari mana? Itu Adam dan Hawa. Allah sudah memberikan aturan. Tapi perempuan itu mau jadi bos. Namanya siapa perempuan?
Hawa, kalau perempuan normal, ada tamu yang tidak diundang datang di rumah, tunggu, Bapak ada, saya panggil Bapak dulu. Bapak masuk, berarti ada masuk. Berdua dengarkan apa yang tamu ini mau bicara. Tahu tamu itu siapa? Siapa tamu waktu itu pertama muncul di Taman Eden? Iya, iblis itu tamu. Si wanita ini langsung berajak komunikasi dengan tamu yang tidak diundang. Jadilah masalah. Dan masalah itu terus transfer kepada suaminya. Karena istri, apalagi istrinya mungkin waktu itu, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan matanya terbuka karena istrinya cantik. Istri cantik juga bawa masalah. Istri tidak cantik juga bawa dua-dua masalah. Yang dasar manusia begitu, karena manusia tidak pernah puas. Manusia tidak pernah puas. Ini masalah besar. Tapi Yesus bilang dengar baik-baik ya. Dan masalah itu terus mengalir. Saya ceritakan ini, dengar baik-baik. Nanti saya simpulkan, baru saya mau tantang. Saya mau berdoa untuk bapak-bapak. Setelah itu saya berdoa untuk mama-mama. Setelah itu saya berdoa untuk yang muda-muda ini. Kalian jaga penjaga. Tahu penjaga artinya? Itu penting sekali. Mau melahirkan anakmu yang berkualitas dan berintegritas, ya, jaga keperawananmu dan kepenjagaanmu. Yesus lahir di rahim yang bersih. Makanya dalam kemanusiaannya luar biasa IQ-nya, hebatnya, luar biasa. Sejarah dari awal sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang bisa tandingi dalam kemanusiaannya. Ya karena bapaknya bersih. Yusuf pun belum pernah berhubungan seks dengan siapapun. Itulah laki-laki yang hebat. Laki-laki hebat di dunia namanya Yusuf. Wanita hebat di dunia namanya Maria. Selain itu saya tidak tahu, kau yang tahu. Ya kamu tahu sendiri. Ya, waktu nikah bagaimana dengan suami kamu? Waktu nikah bagaimana dengan suami istri kamu? Kan kau yang tahu. Makanya masalah itu turun ke anakmu, baru kau pusing. Kau pusing karena apa benih yang kamu punya, anak juga dia copy. Baru anak lakukan hubungan seks di luar nikah, dalam kuliah, dalam sekolah. Ini ajaran siapa? Om-omnya kah? Jangan salahkan om-omnya. Jangan salahkan saudara-saudaranya perempuan atau bapak-bapak. Kau yang salah. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Supaya kembalikan suara malaikat. Ada orang lahir, sukacita, bergembira untuk umat. Dan itulah lagu yang dinyanyikan paduan suara terbaik dan terbesar. Seperti yang tadi panitia, luar biasa. Hanya salahnya mereka tidak latihan baik, itu saja. Jadi saya bilang sama Pak Gembala, ini pelajaran untuk mereka. Kau mau bicara menyanyi untuk Tuhan harus terbaik. Makanya di gereja di Papua yang saya sering kemana-mana, tidak latihan, jangan nyanyi. Tidak siapkan, jangan bersaksi. Cukup, jangan main-main dengan Tuhan. Tapi untuk kalian tidak. yang tadi tidak. Nah, yang tadi tidak. Itu spesial. Anugerah Natal untuk kalian. Iya, luar biasa. Allah memberikan terbaik kok. Sukacita kita mau hadirkan di dalam keluarga karena dari awalnya sudah ada masalah. Begitu keturunan masalah dan Adam dan Hawa mulai berkembang, anak pertama ada masalah. Si kakaknya si Habel siapa namanya itu? Kain. Bunuh. Gara-gara apa? Gara-gara apa kira-kira? Ya, yang gemuk ini. Apa? Iri hati. Makanya jangan pernah iri hati. Kenapa yang lain badannya bagus saya begini? Kamu bersyukur dengan badan seperti ini. Tadi kamu main gitar begini luar biasa. Walaupun keringat itu berkat. Tepuk tangan untuk dia ini. Jadi selalu bersyukur dengan apa adanya yang Tuhan kasih kepada kamu.
Jangan merasa tidak puas. Kecantikanmu cukup. Bilang, wanita-wanita, cukup. Saya cantik seperti ini cukup. 1, 2, 3. Saya cantik seperti ini cukup. Hanya di sini saja. Di sini bukan tidak ada wanita-wanita. Ini praktek khotbah langsung ini. Kami cantik kami apa ya? Kamu bicara. Aduh. Makanya jangan operasi hidung. Jangan operasi cukup, bubuk cukup. Ya. Kasih Tuhan, kasih asli itu belajar bersyukur. Itu penting karena kamu berharga. Sukacita muncul bukan karena kecantikanmu, karena kegantenganmu, tetapi sukacita muncul karena Bapa dan Mama aku dan bahagia. Anak-anak bergembira. Mereka akan berkata, Bapakku lebih hebat dari semua bapak-bapak. Mamaku hebat dari semua mama-mama. Karena mereka rasakan cinta kasih Bapa dan Mama. Itu penting. Itulah Alkitab ajarkan. Itu sebabnya Allah hadir dalam keluarga, lahir dalam keluarga. Bayangkan, Allah bisa lakukan dengan caranya. Dia hadir dengan kealahannya di dunia dan semua bertobat. Saya ada di sini, bisa. Tapi Allah merendahkan diri serendah-rendahnya dalam rahim perempuan, ya, supaya manusia bisa berinteraksi dan kita rayakan malam ini. Tujuannya supaya Bapa rendah hati, Mama rendah hati, Bapa dan Mama cinta kasih. Berikan cinta kasih kepada anak-anakmu. Bapak-bapak tukang sibuk, dapat sibuk, Senin sampai Minggu pun sibuk. Tidak ada waktu untuk anak-anak. Nanti Yesus datang, bapak-bapak semua bahaya. Tahu bahaya, emergency. Akan diadili khusus karena anak-anak semua antri di sebelah sana. Mengerti sebelah sana? Itu di mana? Tidak usah jawab. Anakmu akan antri di sebelah sana. Kalau bapak bilang, itu anak saya, Tuhan Yesus kok salah? Nah, kok bisa bicara Tuhan begitu di surga sana? Tidak bisa. Yang bisa bicara hanya sekarang. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jangan suka hakimi anakmu. Jangan suka remehkan anakmu. Allah hargai anak-anak. Itu sebabnya saya mau tanya ini salah satu anak perempuan, cucu saya sini. Oke, dia tahu. Jadi saya akan kasih tanya, dia akan jawab. Keluarga itu siapa? Bapak, Mama, anak-anak. 100. Keluarga itu siapa? Bapak, Mama, anak-anak. Bapak, Mama, anak-anak. Bukan bapak, Mama, Mama sendiri. Tidak. Bapak dan Mama sampai buat anak-anak itu ada. Terus kalau kamu tidak perhatikan, yang bikin masalah siapa? Bapak, Mama yang mencetak anak-anak yang bikin masalah. Tanggung jawab pabriknya itu tanggung jawab. Pabrik bagus kan? Original kan? Melahirkan anak-anak cantik kan? Anak-anak ganteng kan? Terus kenapa tidak jaga baik? Bapak bodoh. Saya kasih gelar. Mama tenang dulu. Ya, ini firman Tuhan sedang saya sampaikan. Tersinggung puji Tuhan. Bertobat malam ini dan pulang, bilang sama istrimu. Sebentar ini juga saya suruh praktekkan kok. Makanya kalau saya khotbah itu harus istri suami duduk seperti Edi dengan istrinya ini. Tahu dua duduk sama-sama. Saya sedang lihat kalian dua. Nah, tapi anaknya baju merah sebelah. Iya, harus begitu. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena kalau keluarga bahagia, firman Tuhan digenapi. Dengar baik-baik, Kejadian sampai Wahyu, sebagian besar sudah tergenapi. Sebagian sedang tergenapi. Salah satu yang pertama tergenapi itu salah satunya kelahiran Kristus. Dan ditutup, tidak akan lagi tergenapi, Yesus datang. Finish. Dia akan jadi raja di atas segala raja. Agama apapun bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Amin. Di bawah kolong langit tidak ada nama lainnya olehnya manusia diselamatkan. Bukan agama
bukan nabi siapapun, tidak. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Alkitab katakan, Kisah Rasul 1 ayat 12, ayat 4, ayat 12 kayak itu. Bilang apa? Siapa yang hafal tadi sudah sebut? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, hanya di dalam nama Yesus. Dengar baik-baik. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu makhluk namanya manusia ke Allah Maha Besar. Hanya di dalam nama siapa? Iya, jadi Yesus dengar baik-baik. Yesus tidak membawa agama. Yesus membawa juru selamat. Dia adalah hidup kekal. Dia mau menyelamatkan orang dari dosa. Itulah Alkitab katakan. Jadi agama Kristenmu tidak selamatkan. Dari bapak sudah lahir kamu bapak Kristen, mama Kristen, apalagi pelayan gereja. Oh, rasa rohani. Tidak ada jaminan. Di surga tidak ada kok. Pendeta melayani sudah sekian puluh tahun. Tidak ada gelar pendeta kursi sendiri di surga, tidak ada. Iya. Kan biasanya kalau saya jalan, maafin, di mana-mana saya dihormati. Terus saya pikir-pikir di surga saya dihormati tidak? Nah, tapi saya sebagai penggemar Alkitab, saya baca Alkitab. Oh, berarti bukan pendeta di sini, hamba Tuhan, hambaku. Kalau jadi hamba itu budaknya Allah. Yesus, saya budaknya dia. Dia suruh apa saja saya lakukan. Berarti saya tahu kursiku sudah ada di surga. Makanya dalam khotbah-khotbahku selalu saya bilang, saya pasti ketemu Paulus di surga. Punya keyakinan sudah pasti. Dan kemarin dalam khotbah khotbah topik-topik ini, saya katakan saya pasti akan ketemu dengan Adam. Saya yakin Adam ada di surga. Nah, karena mereka sudah akan bertobat, semoga. Nah, terus saya akan ketemu dengan si Petrus. Aduh, Petrus ini dasar. Petrus ini laki-laki, jangan jadi Petrus ya. Sebentar-sebentar suka cita, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar menyangkal, sebentar-sebentar minta ampun. Ini laki-laki dari mana ya si Petrus? Ya, tapi dia ketemu nanti di surga. Nah, tapi saya paling senang itu kalau saya punya sahabat dekat, nama huruf pertama itu P. Siapa kira-kira? Paulus. Paulus itu manusia yang hebat. Dia menikmati firman dan dia melakukan firman luar biasa. Sampai akhirnya dia bilang pertandingan sudah selesai. Itu indah sekali. Kehidupan keluarga kita harus kembali kepada Alkitab. Ini saya sudah mau closing. Ya, saya sudah mau tutup. Ya, jadi di keluarga bapak, mama ada masalah, anak-anak ada masalah. Tapi Allah fokus kepada keluarga, bukan fokus kepada bangsa Indonesia ini. Bukan ini, bukan uang, bukan harta, bukan rumah mewah dan lain-lain. Itu hanya tambahan. Itu hanya kebutuhan sementara. Tapi Allah fokus sama keluarga. Bapak, dengar baik-baik. Allah fokus sama kamu. Mama, dengar baik-baik. Allah fokus sama kamu. Anak-anak yang gadis yang belum menikah, kamu berdoa banyak supaya Tuhan kasih teman hidup yang mengasihi Allah Bapa di surga, dan kamu akan dikasihi oleh suami yang akan kamu dapat. Kuasa doa Tuhan akan bawa teman hidup dari mana saja. Ya, oke. Roh Kudus bilang harus jelaskan tentang cinta saya. 1 menit saja, karena khotbah sudah selesai. 1 menit, karena jam 7.30 sudah selesai. Kita harus belajar tepat waktu dan on time. Tinggal 9 jam 7:12 menit. Kesaksian singkat 1-2 menit. Saya ini laki-laki paling ganteng di dunia. Pasti. Iyalah, pintar juga. Di kampung siapa yang pintar? Saya yang paling pintar. Tapi di kota bersaing sampai saya di rankingnya 7 dan lain-lain. Tapi itu juga hebat. Dari pedalaman, ya, makan pas-pasan, tapi dia bisa bersaing. Karena saya wanita, laki-laki yang hebat, laki-laki yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupku dari SD, SMP, SMA, ya, SD saja sudah wanita sudah mau dengan saya.
Tapi dengar, nanti dengar ya baik-baik. Setelah itu saya bilang, siapa pahlawan dalam hidupmu? Ini praktekkan dalam keluarga. Ya, bapak saya pendeta pertama dalam kabupaten gereja Gidi, pertama pendeta dilantik, pertama nama disebut pendeta bapak saya. Dulu itu penatua, tapi gelar pendeta dilantik pertama dalam sejarah gereja Injili di Indonesia bapak saya, tercatat dalam buku sejarah. Ya, jadi saya anak pelaku sejarah gereja ini. Sibuk ke Yahukimo, ke Memberamo, ke Sentani Jayapura, ke Merauke, kembali lagi di kampung itu. Dia memang khotbahnya hebat, nyanyi hebat, ya pengkhotbah hebat, singkat jelas nyanyi. Saya tidak bisa nyanyi, tapi dia hebat. Jadi laku sekali dia, dibawa ke sini ke sana. Yang di rumah siapa? Mama. Nasihat mama begini, dia bilang, Pius atau Pius atau panggil nama saya yang pertama, lama. Dia bilang begini, jaga kekudusan. Tidak boleh lakukan hubungan seks dengan wanita siapapun, itu masuk neraka. Dia wanita sederhana, jadi hanya dia bilang begitu. Dia tahu neraka dan surga. Jadi dia bilang, kalau kamu lakukan itu, kamu pasti masuk neraka. Itu seperti balok besar taruh di kepala saya. Dan itu terus saya bawa SD, SMP, SMA, ya. Terus SMP, SMA saya ketua kelas terus. Ya. Karena apa? Tangan saya ini selalu uang datang. SD saya ada uang, karena di kampung bapak saya memang orang kaya. Orang kaya kalau di kampung itu 7 kandang babi 7, itu berarti dia salah satu orang kaya. Bapak saya orang kaya. Tanahnya banyak, tanam kelapa hutan luar biasa, dan dia dihormati. Nah, tapi saya pindah ke kota, saya diajarkan oleh bapak dan kerja keras. Setiap hari saya ada uang. Di sekolah SMP saya selalu ada uang. Teman-teman terlalu banyak, saya kasih makan mereka semua. SMP, SMA sama. Terus pulang ke kampung sekolah, melayani 1 tahun. Kembali lagi dikirim utus ke Jawa. Dan di Jawa sekolah teologi dan juga kerja. Uang ada terus. Manusia Papua yang pertama jual koran hanya 2 orang. Salah satu adik saya di Papua, nah, salah satunya saya. Jual koran, suara pembaharuan. Dan tadi perjalanan saya sudah cerita sama Pak Darman ya. Ini semua saya sudah keliling, jalan kaki keliling Jakarta. Nah, itu, saya jual koran. Padahal bapak saya itu banyak uang dikirim, tapi dimakan oleh saya punya kakak-kakak di Jayapura. Karena saya memang hati saya begitu. Yang penting mama saya sudah kirim, bapak saya sudah kirim, orang lain makan. Yang penting mereka kasih tahu supaya saya kasih tahu mama atau bapak. Dan itu terus jalan. Dalam perjalanan itu memang kembali ke fokusnya, maksudnya ya wanita adalah pernah si Tanggang, pernah itu pasti Batak. Oh, si Agian ada. Sekarang gara-gara saya belum menikah masih ada di Medan. Pendeta. Istri saya sudah ketemu. Bayangkan, ini gara-gara laki-laki ini. Masalah keluarga ini. Nah, karena saya tidak pernah saya berkata cinta, karena mamaku sudah taruh balok besar dan sudah tutup masalah cinta. Sekolah selesai semua mau melayani, baru balok itu akan ambil dan lihat wanita yang Tuhan siapkan. Terus, dan hampir 4 wanita seperti Siagian itu. Dengar. Masih ada sampai sekarang. Mereka sudah tua-tua, umur 55 tahun, 54 tahun. Ada yang satu sudah 60 tahun. Mereka bersahabat dengan saya. Tapi di antara semua itu, ya, wanita satu-satunya yang Tuhan siapkan yang ada di sini. Dan dia memberikan inspirasi, dia memberikan energi, dia memberikan segalanya. Tidak ada wanita di dunia yang bisa seperti dia. Ini wanita satu-satunya hebat yang Tuhan berikan, 100% Tuhan yang kasih. Karena saya ketemu hampir 3 tahun itu saya khotbah di gerejanya. Dan beberapa teman-temannya mereka mau dengan saya rebutan di situ. Tapi tidak ada cinta muncul di sini karena masih ada balok.
sekolah tidak apa, sekolah teologi sudah mau selesai dan sudah selesai, baru muncul cinta. Dan cinta pertamaku hanya dengan dia. Itu. Dan saya nuntut memang agak ini ya. Saya masih utuh seperti itu. Saya minta dia juga seperti itu, dan Tuhan itu baik. Makanya saya bilang Alkitab ini hidup. Mintalah maka diberikan, dan saya alami. Bukan ini cinta, masalah cinta, karena sekarang khotbah tentang keluarga. Ya. Yang masih belum pejaka dan perawan, dengar baik-baik. Kamu berdoa, istrimu akan Tuhan kasih, suamimu akan Tuhan kasih yang terbaik, karena di akhir abad ini banyak orang akan jadi gila. Rumah tangga tidak baik-baik saja. Segera bergegas. Bapak-bapak yang sekarang masih kurang menghargai istri, sekarang mulai berbalik. Momentum Natal ini harus kembali kepada Alkitab supaya Allah memberkati keluarga. Tujuannya supaya keluarga menjadi berkat bagi orang banyak. Itu fokus Allah. Allah fokusnya kepada keluarga, bukan organisasi. Allah fokus sama Bapak, bukan kelompok besar itu. Allah fokus sama mama, bukan kelompok besar itu. Dampak dari Bapak dan Mama akur, maka anak-anak berkembang, anak-anak diberkati. Wah, luar biasa. Siapa mau diberkati menjadi berkat untuk orang banyak? Keluarga diberkati untuk jadi berkat. Coba angkat tangan semua, coba. Saya sudah mau angkat tangan dua-dua, tapi ini mau pegang begini. Ya, ini luar biasa. Puji Tuhan. Khotbah sudah selesai. Sekarang saya mau berdoa. Saat saya sampaikan khotbah ini, orang Batak itu memang egonya tinggi sekali. Jadi, saya ini laki-laki di depan semua ini, saya tidak bisa. Itulah memang bikin masalah banyak itu bapak-bapak itu sudah. Iya. Terus wanita Batak juga tidak mau kalah. Iya. Wanita Batak juga mau jadi kepala juga. Makanya kadang-kadang rumah tangga terbalik. Iya. Harus kembalikan supaya jadi normal. Kalau baterai positif dan negatif dipasang, bunyi tidak? Tidak bunyi dong, artinya terbalik. Ini mic ini kalau baterainya terbalik tidak bunyi kan? Ya, rumah tangga tidak bunyi-bunyi. Sama, sekarang harus pasang. Sebentar bisa lepaskan doa. Roh Kudus, katakan Roh Kudus dalam hatiku bekerja. Suamiku Tuhan bawa. Dengar baik-baik. Ada ibu-ibu di sini yang tidak bawa suami. Saya akan lepaskan doa. Karena Tuhan mau suami istri masuk surga. Anak-anak juga masuk surga. Ibu dengar baik-baik, doa malam ini kuncinya. Mama di sini berdoa untuk suamimu, sebut nama dia. Tahun depan dia akan ikut kamu. Ikut kamu bukan berarti ikut kamu, tapi ikut Yesus melalui kamu. Mama berdoa. Bapak juga sama. Kadang-kadang mama seperti ini. Saya sulit sekali arahkan istriku ini. Karena kebetulan istrinya mungkin keluarga berada kan? Keluarga berada apa? Sekarang jawab. Sama saja. Keluarga punya uang ke kekayaan ke jabatan tinggi, artinya gak ada di mata Allah. Sama saja. Hargai suamimu. Jangan merasa saya perempuan dari keluarga orang kaya, suamiku ini tidak punya apa-apa, saya datang ke rumah kamu, saya jadi begini terus. Kamu bodoh. Terbalik di sini, rumah tangga terbalik. Harus normalkan kembali. Malam ini waktunya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang tidak normal jadi normal. Amin. Bangkit berdiri. Saya mau berdoa khusus. Saya mau panggil jadi tadi orang Papua yang orang Batak itu malu ke depan. Jadi Roh Kudus bilang sudahlah, doa di tempat sajalah. Ya, seperti itu. Lagu tidak usah musik, tapi kalian nyanyi dengan suara saja. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia
Allah sudah berhenti berbicara. Tapi dengar baik-baik. Roh Kudus sedang berbisik di hatimu, di pikiranmu. Jangan mengeraskan hatimu. Bapa menyerah, Mama menyerah di dalam Roh Kudus. Nanti lihat hasilnya. Mulai besok di tahun 2026 keluarga ini akan diberkati. Keluarga ini akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Mereka akan bersukacita, mereka akan berbahagia, mereka akan luar biasa. Mereka akan jadi berkat. Walaupun tahun 2026 tidak baik-baik saja, tapi keluarga yang ambil keputusan malam ini mau kembali kepada Engkau, mereka akan bersukacita selamanya, tak pernah berkesudahan. Karena di dalam Kristus ada jaminan pasti. Bapa, di dalam nama Yesus, lihatlah bapak-bapak yang ada di sini. Saya minta semua bapak-bapak yang berkeluarga angkat tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tidak terkecuali, semua angkat tangan kanan. Saya mau berdoa untuk bapak-bapak. Tangan kanan hambamu juga angkat. Kami berserah. Kami sudah bersalah selama ini. Karena Engkau sudah fokus dengan kami, tetapi kami tidak fokus dengan Engkau. Kami melawan Engkau. Kami berjalan selama ini sesuai dengan kemampuan kami, kemauan kami. Kami melanggar firman-Mu. Malam ini malam khusus. Saya datang kepadamu. Dalam hati katakan seperti itu. Saya datang kepadamu. Saya mau mohon ampun. Saya mau diampuni. Dalam nama-Mu yang kudus itu, ampuni saya. Supaya saya jadi rendah hati. Saya jadi lemah lembut. Dengar-dengaran. Bapa yang baik. Bapa yang mengayomi istri dan anak-anak. Bapa yang sungguh-sungguh hebat seperti Allah Bapa di surga. Inilah anak-anak-Mu. Bapak-bapak yang angkat tangan. Jadikan mereka bapak-bapak yang hebat. Di tahun 2026. Dalam nama Yesus. Hamba cap di dalam nama Alkitab dan Allah di dalam Yesus. Bapak-bapak yang hadir dalam ruangan ini diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Diberkati oleh Yesus Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati mereka. Roh Kudus bekerja di hati mereka. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Dan itu sudah terjadi. Allah hadir dalam keluarga. Tidak ada bapa, tidak ada mama, tapi ajaib hadir dalam rahim seorang wanita. Sampai hari ini menjadi perbincangan dunia ini. Bahkan bukan itu saja, tapi dia mati dan bangkit, kata Alkitab. Yesus hidup, memberi pengharapan. Bersyukur Bapa, terima kasih. Bapa bersyukur itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia akan datang kembali. Menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Karena dia sudah berikan jaminan pasti, yaitu kehidupan kekal. Bapak-bapak semua yang ada ini masuk surga. Tuhan memberkati. Bapak-bapak yang ada ini menjadi bapak-bapak yang hebat di tahun 2026. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang mereka simpan karena warisan tete, warisan nenek, warisan bapak-bapak, warisan opung-opung yang sebelumnya hamba patahkan dan tidak jadi kuasa lagi. Matikan itu semua. Buang itu roh-roh nenek moyang. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Yesus cukup. Tidak perlu yang lain-lain. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tangan hamba berangkat lagi. Berkati mereka lebih khusus. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus limpahkan untuk bapak-bapak. Terima itu. Terima itu. Lihat, Allah akan lakukan terobosan. Beban apa dalam rumah tanggamu, Allah akan selesaikan. Karena Allah fokus sama kamu dan istri dan anak-anak. Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Bapak, Allah mengasihimu. Yusuf saat itu takut. Yesus malaikat berkata, jangan takut. Dan Yusuf bangkit dengan energi dan energi positif, semangat. Dan dia katakan,
Aku akan jaga bayi yang lahir ini, dan dia bawa dari Bethlehem menuju Mesir dan membesarkannya sampai tugasnya selesai. Jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti bapak namanya Yusuf. Terima kasih Tuhan. Bapak-bapak turunkan tangan. Mama-mama, saya mau berdoa khusus untuk mama-mama yang sudah nikah, termasuk yang belum sudah nikah tapi belum punya anak pun angkat tangan. Kamu akan hamil tahun depan. Kamu akan diberikan anak tahun depan. Yang mau punya anak lagi yang kedua, angkat tangan juga. Silakan wanita-wanita angkat tangan. Bapak terima kasih. Mama-mama angkat tangan. Mereka membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang sensitif, wanita-wanita yang lembut, wanita-wanita yang sabar. Terima kasih Tuhan, berikan kami wanita-wanita yang hebat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, tangan kanan hamba angkat. Berkat spesial turun kepada mama-mama yang ada dalam ruangan ini. Tidak terkecuali, mungkin juga ada di luar sana. Berkat juga turun buat mereka, tapi juga dalam rumah ini, dalam gedung ini. Berkati mama-mama dalam nama Yesus. Mereka yang mau punya anak, Tuhan buka kandungannya dalam nama Yesus. Tahun depan pasti punya anak dalam nama Yesus. Mujizat masih ada. Mujizat di dalam nama Yesus masih ada. Namamu yang dahsyat, namamu yang ajaib masih berlaku untuk keluarga. Berkati mama-mama. Kadang-kadang mama-mama cerewet sampai bapak-bapak kadang-kadang jengkel. Ampunilah mama yang cerewet itu, dan jangan cerewet lagi di tahun 2026. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah mama-mama ini. Lemah lembutlah mama-mama ini. Dengar-dengaranlah mama-mama ini. Mama-mama kau hebat, kau luar biasa. Tapi kadang-kadang kamu jadi murahan karena mulutmu, karena cerewetmu. Hari ini, malam ini, terima Roh Kudus. Roh Kudus akan menjamah mulutmu, hatimu, pikiranmu. Dan suami akan berkata, kok dari dulu kenapa tidak seperti ini? Ini baru terjadi. Pasti karena Allah adalah mujizat itu dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Sekarang bapak-bapak dan mama-mama angkat tangan dan saya akan tutup. Dan juga yang gadis-gadis juga angkat tangan. Anak muda juga angkat tangan semua, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam momentum Natal 2026 tanggal 24 sore ini di jemaat ini, kami mau terima berkat terobosan dalam keluarga. Kami sudah cukup jalan sendiri selama ini. Kami capek jalan sendiri, tidak sanggup mau jalan lagi tahun 2026. Itu sebabnya kami datang kepadamu, hai Allahku, Bapakku di dalam Yesus. Tolonglah anak-anakmu, bapak-bapak yang ada di sini, mama-mama yang ada di sini, anak muda yang ada di sini, anak-anak kecil yang ada di sini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Supaya kami semua bangkit, pegang obor sukacita di dalam Yesus. Beritakan kabar baik dan bersama keluarga. Keluarga yaitu bapa, mama, anak-anak. Utuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau terima sukacita Natal itu abadi selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Bapa, terima kasih. Engkau ada di sini. Engkau sedang beracara. Jangan tinggalkan kami. Dunia boleh berubah, ekonomi boleh berubah, politik boleh berubah, tapi Yesus dulu, sekarang, dan yang akan datang dan selamanya tidak akan pernah berubah. Kami punya itu. Kami punya itu. Bapa, berkati anak-anakmu dan bawa kami semua masuk di tahun 2026 yang dikatakan tidak baik-baik saja. Tapi kami yang ada sini, yang hadir malam ini, kami akan mengalami berkat dan terobosan. Kami akan sukacita. Kami akan memberkati mereka yang stres,
mereka yang putus asa, mereka yang kecewa, mereka yang lari dari Engkau karena kurang tidak sungguh-sungguh dengan Engkau. Kami akan menolong mereka di tahun 2026. Inilah kami, pegang kami, dan kami mau injakan kaki 2026 bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Semua katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh terus mengandalkan Tuhan dan kita sebab hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat untuk hidup kita. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh Bapak dan Ibu GMB Maranatha Bekasi. Dipersilakan. Kepada jemaat tamu yang mungkin akan memberikan kesaksian, boleh memberikan kesaksian. Mungkin ada dari Bandung, ada dari Ciledug, ya, yang ingin memberikan kesaksiannya. Ada kalau Bapak Ibu dipersilakan ya, Pak Ibu. Bapak-bapak ditunggu juga. Dari Gidi Maranatha Bekasi, bapak-bapaknya boleh maju juga.
Bapak Ibu Puji Tuhan, puji Tuhan, kita boleh menikmati kita Natal agak putus-putus ya. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama merayakan Natal malam hari ini. Mohon maaf acara masih berlanjut. Sebenarnya bukan ini giliran saya, tapi mohon maaf Bapak Pendeta Lipius bersama keluarga akan pulang duluan karena memang fisik agak capek, sibuk, dan juga besok pagi harus perjalanan mereka ke Jakarta juga. Besok pagi akan di Ciledug, di Cilengsi. Jadi Bapak Pendeta Lipius Penduduk bersama keluarga akan mohon izin pamit duluan. Jadi saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih. Ya, ini bukan, mohon maaf Bapak, bukan acara wilayah. Jadi karena acara gembala, saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih Bapak bersama Ibu dan keluarga yang boleh hadir bersama kami merayakan Natal tahun ini. Terima kasih juga sudah menjadi saluran berkat bagi kami, membagikan berkat firman Tuhan bagi kami, supaya kami lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, karena seperti tadi Bapak